Jaringan kelompok Ampel Sari Pasuruan yang kerap melaksanakan aksi dengan menggunakan bondet atau bom ikan ditangkap Satreskrim Polres Batu. Dua kawanan Idin asal Pasuruan yakni Fauzal, Farid dan Sodir kini dilakukan tindakan tegas terukur dengan dihadiahi timah panas pada kakinya. Satu anggota jaringan kelompok Ampel Sari Pasuruan berhasil ditangkap Satreskrim Polres Batu. Pelaku yang merupakan warga Pasuruan ini ditangkap di seputaran Terminal Paserpan, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka merupakan kawanan yang sebelumnya berhasil kabur ketika dilakukan pengepungan oleh aparat kepolisian pada tanggal 15 Januari lalu. Pada tanggal 15 Januari lalu oleh tim Resmob Polres Batu di daerah Desa Ampel Dento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kasat Reskrim Polres Batu AKP Jefferson Sitorus mengatakan bahwa penangkapan satu tersangka kelompok Ampel Sari ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa pencurian dengan menggunakan bondet di Karangploso beberapa waktu yang lalu. Setelah Fauzal tertangkap saat beraksi bersama Idin dan Idin berhasil kabur, dikembangkan polisi memburu kawanan ini kaburnya kelompok Idin selaku pelempar bondet. Farid yang merupakan kawanan ini melakukan aksi lagi bersama Sodir masuk di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sodir bersama rekannya Farid sempat berusaha dipepet dan diberhentikan oleh petugas. Namun melawan hingga akhirnya diberikan tindakan tegas terukur berupa tembakan ke arah kaki sebanyak 1 kali di paha kanan. Namun Sodir dan Farid berhasil melarikan diri dengan lari ke jurang di daerah Desa Purwo Asri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kemudian pada tanggal 18, hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa pelaku Sodir terlihat di seputaran Terminal Paserpan, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Setelah anggota meyakini keberadaan pelaku, kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap pelaku pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Terminal Paserpan. Pada saat penangkapan, pelaku Sodir melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan cara menabrak kendaraan anggota Resmob Batu. Namun Sodir tetap berusaha melarikan diri hingga akhirnya petugas memberikan tindakan tegas terukur berupa 1 kali tembakan ke arah kaki pelaku. Melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor yang dalam aksinya menggunakan bom ikan untuk melepaskan diri dari kejaran petugas. Itu berawal ketika tim penyelidik dari Polres Batu melakukan atau mendapat informasi bahwa pelaku masuk di wilayah hukum Polres Batu. Kemudian kita melakukan pembuntutan. Kemudian ketika kita akan melakukan penangkapan, pelaku berusaha melarikan diri dengan melemparkan bondet kepada petugas. Dan itu pelemparan terjadi di mana, Bang? Pelemparannya terjadi di Desa Ampel Dento. Kemudian setelah berhasil melarikan diri, kita melakukan penyelidikan kemudian, 1 hari kemudian, kita temukan kembali hasil penyelidikan kita bahwa tersangka ini masuk kembali di wilayah hukum Polres Batu. Kemudian kita lakukan penangkapan kembali. Kita dibantu oleh masyarakat. Pada saat penangkapan, kita berusaha mengejar dan berusaha melumpuhkan. Namun kesempatan itu pelaku masih kabur, walaupun kita sudah dibantu dengan masyarakat. Kemudian 1 hari kemudian kita mendapat informasi bahwa pelaku berada di Terminal Paserpan Pasuruan. Kemudian tim kita bergerak ke sana melakukan penangkapan dan kemudian pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka ini malah berusaha menabrak mobil petugas. Sehingga pada saat itu dilakukan juga tindakan tegas dan terukur, kita lumpuhkan dan akhirnya sekarang kita lakukan penahanan di Polres atau di rutan Polres Batu. Dan pelaku ini residivis atau pemain baru, Bang? Kita lihat dari jejak yang ditinggalkan, ini adalah bagian dari pelaku-pelaku curanmor yang masuk di Kota Batu. Cukup banyak TKP-nya dan berulang. Dia beraksi ketika melihat ada sepeda motor di luar rumah, kemudian dia mengunci pagar, kemudian dia bawa lari. Sehingga ketika ketahuan juga orang yang dalam rumah akan kesusahan untuk mengejarnya. Yanto Yancung melaporkan. Puluhan warga yang tidak memakai masker disanksi denda administrasi sebanyak Rp25.000 saat terjaring operasi justisi penerapan protokol kesehatan di Kota Malang. Operasi justisi gencar dilakukan merupakan upaya menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Malang yang masih tinggi.
Operasi justisi penerapan protokol kesehatan dengan sidang di tempat gencar dilakukan di Kota Malang. Kali ini petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI, Polri, Pengadilan Negeri Malang, dan Kejaksaan Negeri Malang menggelar operasi gabungan yang berlangsung pada Rabu pagi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Dalam operasi ini, sasarannya adalah warga atau pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak menggunakan masker. Hasilnya, puluhan warga terjaring karena tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Warga yang terjaring razia tersebut langsung mengikuti sidang di tempat dan membayar sanksi denda administrasi sebanyak Rp25 hingga Rp100.000. Priyadi, Kasatpol PP Kota Malang mengatakan, operasi justisi dengan sidang di tempat sengaja dilakukan di tempat ramai untuk memantau tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenakan masker. Hasilnya, operasi tersebut masih ditemukan banyak warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Priyadi juga menghimbau warga untuk tetap menggunakan masker saat di luar rumah. Diharapkan dengan operasi justisi yang rutin dilakukan, masyarakat nantinya sadar akan bahaya COVID-19 sehingga mau menggunakan masker dan upaya memutus penyebaran COVID-19 di Kota Malang dapat berjalan efektif. Tujuannya pada saat ini untuk penertiban pengguna masker, terutama yang memakai kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ternyata pada saat ini hasilnya sudah bisa diketahui, ini banyak masyarakat yang masih belum menggunakan masker. Oleh sebab itu kita adakan sidang justisi, sidang di tempat pada saat ini. Sanksinya berupa apa, Pak? Sanksinya berupa denda. Ini ada hakim, ada jaksa yang langsung menindak sesuai dengan Perwal 30 tahun 2020, maksimal 100. Pak, ini kan masih banyak yang terjaring razia. Ini sebenarnya himbauan kepada masyarakat sendiri apa ini, Pak? Sebetulnya dari kami sendiri sudah melakukan himbauan melalui media sosial, media cetak, itu sudah dilakukan semuanya. Namun saat ini karena masyarakat ini tidak tertib, ya kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Simon Alfredo melaporkan. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali dianggap belum efektif menurunkan penularan COVID-19 di Malang Raya. Selama periode 11 Januari hingga 25 Januari 2021, jumlah pasien positif di Kota Batu melonjak naik. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Malang Raya tidak berdampak pada penurunan kasus positif COVID-19 di Kota Batu. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM malah sebaliknya terjadi peningkatan kasus COVID-19. Selama PPKM dari 11 Januari hingga 25 Januari 2021, kebijakan pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19 telah mengubah formasi dari mulai sektor pariwisata hingga usaha kecil dibatasi jam operasionalnya hingga pengunjungnya. Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kota Batu membenarkan peningkatan jumlah kasus COVID-19 selama PPKM diberlakukan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terkait efektif dan tidaknya PPKM di Malang Raya, khususnya Kota Batu, Wakil Ketua Satgas membantah jika PPKM Malang Raya gagal, karena jika dibandingkan dari tingkat kesembuhan selama PPKM dan tingkat kesembuhan mencapai 91%. Hingga saat ini data kasus COVID-19 di Kota Batu pertanggal 25 Januari, masa akhir PPKM tahap pertama mencapai 1.147 kasus, diantaranya 5 orang aktif, sembuh mencapai 1.047 orang, dan meninggal dunia 95 orang. Perlu kami sampaikan bahwa dari hasil PPKM selama dua minggu itu ada kalau positifnya memang ada kenaikan ya, semuanya ada kenaikan. Dari awal yang hanya 1.008 menjadi 1.147. Itu untuk kenaikan dari jumlah aktif semuanya, di mana dari situ ada angka kesembuhannya ada peningkatan, yaitu kurang lebih dari 1.147 itu ada 1.045, berarti kurang lebih 91%. Terus yang aktif 5%, yang meninggal ini cukup tinggi, ada 95.
95 orang berarti 80%, 81. Karena kalau kita melihat dari jumlah penduduk Kota Batu yang hanya 200, ini termasuk tinggi, gitu, termasuk tinggi. Di mana case fatality rate-nya 8,41. Tetapi kita tidak bisa melihat hanya berapa jumlah yang peningkatan, tetapi dari 2 minggu itu sebelum PPKM kasus aktif yang ada sebelum PPKM itu ada 5,2 kasus per hari. Tetapi setelah PPKM selama 2 minggu turun menjadi 3,2 kasus per harinya. Berikutnya kasus aktif itu dari sebelum PPKM itu ada 36 kasus, setelah PPKM turun menjadi 20 kasus. Itu yang terjadi di Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Setelah vaksin Sinovac resmi tiba di Kota Malang Senin lalu, pemerintah Kota Malang siap melakukan vaksinasi terhadap 13 perwakilan pejabat publik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Vaksinasi tahap pertama ini akan dilakukan pada Kamis 28 Januari 2021. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji di Gedung Balai Kota Malang usai bertemu dengan salah satu masyarakat yang menjadi influencer yang siap divaksin pada vaksinasi perdana Kota Malang. Influencer Kota Malang yang dipilih untuk mengikuti vaksinasi adalah Gilang Widya Pramana, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang kosmetik dan transportasi. Pemilihan influencer sebagai penerima vaksin pertama di Kota Malang, menurut Sutiaji agar masyarakat tidak takut dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Untuk keamanan vaksin, Sutiaji mengatakan bahwa vaksin ini telah melewati serangkaian proses dan dijamin aman serta halal. Wali Kota berharap dengan adanya vaksinasi ini nanti dapat menekan penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Influencernya nanti adalah Mas Gilang dengan Mas Gilang, Mas Akbar nanti tidak ya. Karena beliau adalah kenapa saya ambil? Karena beliau adalah salah satu anak muda yang sukses, supaya mereka juga mau mencontoh. Ditambah lagi nanti ada satu yang disabilitas, kami milih yang netra. Nanti saya minta KTP-nya masuk, jadi ada bukan 10 tapi ada penambahan dan kami diberikan kelonggaran oleh kementerian. Jumlahnya ya, yang sekarang sudah ada, ini ada 10.250 yang sudah ada di kami. Ya, dari total kebutuhan kita dikasih kuota kurang lebih 13.660 sekian. Nah, kabupaten kan hanya 7.000. Se-Jawa Timur kita ranking kedua jumlah vaksin yang diturunkan untuk para nakes. Vaksin saya kira sudah dicobakan, ya Pak Presiden sudah. Nah ini orang yang sukses saja saya sudah berani ya. Ini kan lagi menikmati kesuksesannya, beli pesawat dan masa takut dengan vaksin ya, nanti khawatir gini-gini ya. Sedangkan Gilang Widya Pramana, salah satu influencer yang siap divaksin, mengaku dirinya merasa bangga bisa mendapatkan vaksin COVID-19 untuk pertama kali. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dalam mengikuti vaksinasi. Sementara di Kota Malang sendiri untuk vaksinasi perdana akan dilakukan pada Kamis 28 Januari besok. Vaksinasi secara simbolis nanti akan diikuti oleh 13 orang yang terdiri dari perwakilan pejabat publik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Makanya saya kasih contoh bahwa saya aja berani dan mau ya. Saya berharap yang lain juga bisa ikutan sudah divaksin biar apa? Biar kita kembali ke kehidupan yang normal, kemudian perekonomian bisa normal dan kita juga bisa ya kembali ke hidup kita tidak dengan rasa takut lagi. Pengen kasih contoh pada yang lain, yuk jangan pernah takut untuk divaksin biar kita bisa segera aktivitas normal kembali. Yang pertama tetap selalu menjaga protokol 3M pasti. Kemudian saya terus saya jaga kesehatan, minum vitamin, kemudian rajin olahraga pasti saya lakukan. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama. Upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan oleh Satgas bekerjasama dengan pihak desa. Berlangsung di wilayah Sempal Wadak, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang.
Bertambahnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 per Rabu 26 Januari 2021 dari peta sebaran COVID-19 Dinas Kominfo Kabupaten Malang sebanyak 1.915, sembuh 1.750 dan meninggal 107 orang. Data sebaran COVID-19 di Kabupaten Malang untuk Kecamatan Bululawang terkonfirmasi positif sebanyak 60. Dan jumlah ini bisa bertambah apabila warga masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Malang kembali melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Bululawang, khususnya di Desa Sempalwadak dengan menggunakan kendaraan operasional milik PMI Kabupaten Malang. Penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah sekaligus menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Bululawang, khususnya di Sempalwadak. Menurut perangkat desa setempat menjelaskan, kegiatan penyemprotan mendapatkan bantuan dari PMI dan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 dan berpesan kepada warga masyarakat luas untuk berperan aktif dan mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan mensukseskan pelaksanaan vaksin COVID-19. Di lokasi penyemprotan tidak hanya dilaksanakan di Jalan Utama Bululawang, tetapi masuk ke gang-gang sempit rumah warga. Salah satunya di RW 3 Desa Sempalwadak oleh petugas TNI, Polri, PMI, dan pihak desa. Ini penyemprot ulang yang bantuan dari PMI. Untuk wilayah mana saat ini Pak disemprotin, Pak? Dari RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ya. 8, sekarang menyangkut 11, 12. Pak, untuk saat ini yang di kawasan sini berapa Pak yang kena masih? Kebetulan di wilayah sini tidak ada yang kena ini, di wilayah dusun. Tapi untuk ini desa ini, untuk di desa ini? Di satu desa kemarin ada yang meninggal satu ini. Tapi tentunya juga Pak, himbauan kepada warga masyarakat luas gimana Pak? Himbauannya? Himbauan memang gini. Ya. Dari pemerintahan desa memang sangat menggembar-gemborkan dan penyemprotan rutin. Ya. Kemarin sempat 1 minggu 3 kali yang ada di RT 5 dan 6. Kemudian disusul mingguan ini penyemprotan yang ada di desa, terus mingguan untuk masyarakat. Ya. Memang masyarakat banyak yang awam, kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang enggak ya. Kadang-kadang dianggap corona itu yang ngerti sangat bahaya sekali ya. Ada yang ngerti, aduh, koyo-koyo orang sakit ditakutkan bukan corona yang mau dikoronakan gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Musim penghujan, fasilitas jalan membutuhkan perbaikan di wilayah Karangploso. Dikhawatirkan akibat penghujan, kerusakan jalan semakin parah dan bermunculan banyak titik lubang jalan yang semakin lebar dan juga dalam. Beginilah pemandangan di jalan alternatif penghubung Karangploso menuju Kota Batu. Kondisi jalan membutuhkan perbaikan akibat banyaknya bermunculan titik lubang jalan, akibat aspal jalan sudah hilang maupun bekas perbaikan lama yang kembali rusak. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Donowari sampai dengan Tawangargo menuju arah Giripurno, perbatasan ke Kota Batu. Berat dan ramainya kendaraan yang melintas menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, karena jalan penghubung ini tidak hanya dilintasi roda 2 dan roda 4 pribadi, tetapi truk berat dan bus pariwisata juga masih ramai melintas, khususnya pada saat libur. Tidak hanya itu, belum optimalnya fungsi saluran air di pinggir jalan tidak jarang menyebabkan air mengalir ke aspal jalan pada saat hujan deras turun. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi jalan yang pada musim penghujan selalu mengalami kerusakan, terlebih ketika sedang mengendarai kendaraan roda 2 pada saat hujan turun. Di sepanjang jalan penghubung ini sudah terlihat puluhan titik lubang jalan baik yang lama maupun baru, dan lubang jalan sebagian sudah diberi tanda pengaman agar pengendara aman dan tidak masuk ke lubang jalan. Belum kelihatan ada penambalan Pak? Belum Pak ya? Ya. Ini kan penghujan juga kerusakan semakin parah Pak ya? Hujannya berturut-turut Pak. Ya, ini harapan masyarakat ya biar cepat diperbaiki, biar nyaman, nggak ada kendala apa-apa gitu loh Pak. Apalagi kalau malam hari kan Pak ya? Iya. Lampu penerangan terbatas Pak. Iya. Pak sudah lama Pak lubang-lubang seperti yang depan itu Pak titik-titiknya? Berapa lama Pak? Ya sekitar 1 bulan ada. 1 bulan ada Pak ya? Iya. Khususnya pas penghujan, ini penghujannya kan belum puncaknya Pak ya? Belum. Belum. Iya. Apalagi arus yang melintas kan ramai Pak ya? Ramai Pak.
Yang besar juga kendaraan banyak Pak ya? Banyak, bis, truk, banyak. Berarti menyumbangkan Pak ya? Iya. Menyumbang kerusakan aspal Pak ya? Iya Pak. Ini juga saluran air mungkin Pak, gara-gara saluran air Pak ya? Ya mungkin gitu ya, gorong-gorongnya kurang besar. Kurang besar. Bisa. Jadi ketika hujan, air meluap. Hujannya udah deras, bisa. Ya. Air mengenang badan jalan Pak ya? Iya. Jadi harapannya segala perbaikan tentunya Pak ya? Ya, Oke. cepat diperbaiki, Biar keamanan, nyaman, gitu. aman ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.